Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari yaitu yang dimana penerapan sistem parkir berbasis wireless sensor network atau biasa disingkat WSN pada bangunan multi lantai. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananda Nicholas Pardamen Tambunan, NIM 2022 11586. Bisa dilanjut ke Bang Viko. Oke, terima kasih. Izinkan juga saya perkenalkan diri. Nama saya Vikario Silarsnosi, NIM saya 2022 11584. Lanjut. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Ramadan, NIM 2022 11606. Selanjutnya, bisa memperkenalkan diri juga. Oke, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jose Manuel Siregar dengan NIM 2022 11587. Ya, saya boleh lanjutkan ke teman saya yang sebelah lagi, satu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dika Renata Zulfa, NIM 2022 11602. Oke, kita masuk ke pendahuluan, yaitu penjelasan dari WSN itu sendiri atau wireless sensor network, yaitu merupakan suatu infrastruktur jaringan nirkabel yang memanfaatkan sensor untuk meninjau fisik atau biasanya disebut benda atau keadaan lingkungan, diantaranya seperti kayak gerakan, tekanan, gelombang, gelombang elektromagnetik, suhu, getaran, dan lain-lain. Contohnya untuk sekarang yang kita ambil dari WSN ini yaitu adalah parkir. Yang dimana parkir adalah keadaan ditinggalkan oleh pengemudi karena kendaraan telah berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat. Proses parkir ini khususnya untuk kendaraan roda 4 banyak terjadi di beberapa lokasi seperti kampus, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kemudian perkantoran, mal, dan tempat-tempat parkir yang lainnya. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian pengertian dari sensor ini sendiri, yaitu sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur input fisik dari lingkungannya dan mengubah menjadi data yang dapat dipertasikan oleh manusia atau mesin. Kemudian untuk sensor ini, sensor ultrasonik merupakan jenis sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik atau bisa juga sebaliknya. Di mana cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang. Jadi sehingga sensor ini dapat menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, pada proyek kali ini kami menggunakan jenis sensor yaitu ultrasonic HCSR04 yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mendeteksi ruang parkir yang kosong atau belum terisi. Kemudian mengirimkan informasi ke controller, dan yang dikonfigurasi sehingga dapat menerima informasi dari sensor. Jadi fungsi dari sensor HCSR04 ini sendiri yaitu mendeteksi adanya parkir kosong dan parkir yang sudah ditempati. Bisa dilanjut.
Oke, kemudian berikut adalah karakteristik dari sensor HC-SR04, yaitu sensor dari HC-SR04 ini dia memiliki dua komponen utama sebagai penyusunnya, yaitu ultrasonic transmitter dan juga ultrasonic rectifier. Nah, penjelasan dari masing-masing penyusunnya ini, yaitu fungsi dari ultrasonic transmitter adalah dia memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz. Kemudian ultrasonic rectifier yaitu dia yang menangkap hasil dari pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai suatu objek. Nah, sensor dari HCSL04 ini dia itu merupakan sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai penerima pengontrol gelombang ultrasonik. Kemudian sensor dari HCSR04 ini dia dapat digunakan untuk mengukur 2 cm sampai dengan 4 meter dengan akurasi kurang lebih toleransinya 3 mm. Boleh dilanjut? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Nicholas. Di sini saya melanjutkan yaitu yang berjudul kalibrasi sensor. Kalibrasi sensor di sini adalah sensor ultrasonik HCSR04 supaya mendapatkan hasil pengujian sensor untuk meninjau fisik suatu benda yang akurat, maka dilakukannya kalibrasi, di mana terhadap sensor tersebut dengan cara menyiapkan benda rujukan dengan ukuran sesuai standar parkir yaitu 3,5 sampai 7,5 meter. Kemudian kita akan mengukur jarak benda dari 2 cm sampai 4 meter dengan akurasi 3 mm. Setelah itu, tempatkan sensor sejajar dengan benda rujukan, lalu jalankan sampai benda rujukan tersebut mengenai sensor ultrasonik, sehingga sensor dapat menangkap pantulan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz. Kemudian di sini cara kerja sensor HCSR04. Dalam penggunaannya di proyek ini, sensor akan mengirimkan informasi ke microcontroller yang dikonfigurasi sehingga dapat menerima informasi dari sensor. Microcontroller kemudian mengeluarkan semacam kode QR. Pengguna tempat parkir kemudian memindai kode QR untuk mendapatkan informasi tentang ruang parkir yang tersedia yang ditampilkan di ponsel pengguna. Kemudian, pengguna tidak lagi harus berkeliling mencari tempat parkir yang kosong. Hanya saja, pengguna akan melihat di handphone saja untuk mencari tempat parkir yang kosong. Setelah pengguna selesai memindai kode QR, palang pintu parkiran akan terbuka secara otomatis. Lalu, pengkondisian sinyal sensor HCSR04. Pemancar ultrasonik ini berupa rangkaian yang memancarkan sinyal sinusoidal berfrekuensi di atas 20 kHz menggunakan sebuah transducer transmitter ultrasonik. Prinsip kerja dari rangkaian pemancar gelombang ultrasonik tersebut dapat dilihat pada 2 poin berikut ini. Yang pertama yaitu sinyal 40 kHz dibangkitkan melalui microcontroller, kemudian sinyal tersebut dilewatkan pada sebuah resistor sebesar 3 kΩ untuk pengaman ketika sinyal tersebut membias maju rangkaian dioda dan transistor. Kemudian poin yang kedua, sensor akan mengirimkan informasi ke microcontroller yang dikonfigurasi sehingga dapat menerima informasi dari sensor. Nah, microcontroller kemudian mengeluarkan semacam kode QR. Pengguna tempat parkir kemudian memindai kode QR untuk mendapatkan informasi tentang ruang parkir yang tersedia. Pengguna tidak perlu lagi mencari tempat parkir yang kosong. Kemudian bisa dilanjutkan kepada Bang Viko. Oke, terima kasih Saudara Dika Renata atas penjelasan yang singkat dan padat dan jelas. Oke, saya akan melanjutkan. Nah, belum. Nah, kita tadi udah bahas pendahuluan dan
tentang sensornya, kita akan bahas berikutnya ini tujuan utama dari sistem parkir cerdasnya ini. Apa sih tujuan utamanya? Yang pertama dari wireless sensor networknya. Tujuan yang pertama untuk mengumpulkan data dari sensornya. Lalu tujuan yang kedua mengecek slot parkir secara real time, dan tujuan yang ketiga mengirimkan informasi slot parkir ke web servernya. Lalu dari web servernya sendiri itu bertujuan yang pertama menerima informasi layar parkir dari wireless sensor networknya. Lalu ada lagi tujuan yang kedua mengirimkan informasi slot parkir ke aplikasi mobile dan web. Nah, dan tujuan yang terakhir dari web servernya ini sebagai menyimpan semua informasi ke dalam Firebase database-nya. Lalu ada mobile device dan PC-nya. Nah, ini sendiri itu memiliki 3 tujuan utamanya juga. Yang pertama, terhubung langsung dari web servernya. Nah, berikutnya menerima informasi lahan parkir dari web server, dan tujuan yang terakhir menampilkan informasi mengenai lahan parkir secara real time. Boleh dilanjut? Nah, untuk arsitektur sistem parkir berbasis WSN ini, infrastruktur sistem parkir dapat diakses melalui smartphone melalui WSN atau biasa disebut dengan wireless sensor network, web server, mobile phone yang digunakan oleh pengemudi, ataupun bisa juga dari administrasi digital assistant, dan dapat diakses juga melalui laptop atau komputer desktopnya. Nah, tujuan utamanya sendiri itu dari sistem parkir cerdas ini adalah wireless sensor network. Sedangkan implementasi perangkat keras untuk pembuatan sistem parkir dilakukan dengan menggunakan sensor ultrasonic node. Nah, MCU, D1 mini atau lampu LED juga, dan perangkat lain yang ditanam ke dalam Raspberry Pi-nya. Boleh lanjut? Nah, untuk gambar dan alat rangkaiannya boleh teman-teman lihat. Nah, kalau misalnya tampak dari keseluruhan alatnya boleh seperti pada gambar yang ada di atas. Jadi kalau keseluruhan alatnya kita dapat lihat secara jelas begitu, sedangkan tampak letak dari rangkaian alatnya kita ngelihat dari rangkaian alatnya seperti pada gambar yang di bawah. Nah, oke. Boleh lanjut. Next. Nah, pengujian alat. Skenario berikut menunjukkan bahwa kendaraan dengan plat nomor DT6666BB, boleh teman-teman lihat di tabelnya juga, itu memasuki tempat parkir dan memarkir kendaraan di tempat parkir B4. Setelah memindai scan QR kodenya, portal akan terbuka dan status pada tabel 57, kolom nomor 11, boleh teman lihat, itu berubah menjadi masuk. LED berubah jadi LED hijau pada ruang parkir B4 akan menyala, dan juga jumlah slot parkir kosong pada monitor akan berkurang menjadi 2. Nah, ketika kendaraan berhasil diparkir, status pada kolom nomor 1 pada tabel 1 akan berubah menjadi parkir. Hal ini ditunjukkan dengan indikator LED yang berwarna merah menyala. Dapat dilihat di tabel 1. Boleh lanjut. Oke. Silakan berikutnya. Baik, terima kasih Mas Vikario. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu adalah mengenai pengujian alat yang tadi ya. Tadi tabel pertama dan sekarang merupakan tabel kedua. Nah, di sini merupakan skenario pengujian menunjukkan bahwa kendaraan dengan nomor plat DT77B seperti yang ada di tabel 2 ini masuk ke tempat parkir dan parkir di tempat parkir B6. Nah, setelah memindai scan QR, portal akan terbuka dan status di kolom nomor 13 dari tabel 2 berubah menjadi masuk. Nah, kemudian LED hijau pada slot parkir B6 akan menyala, dan juga jumlah slot parkir kosong pada monitor akan berkurang menjadi 1. Setelah kendaraan berhasil parkir, maka status pada tabel nomor kolom 14 akan berubah menjadi parkir ditandai dengan indikator LED merah menyala. Nah, tampilannya sudah jelas berada di tabel 2 ini. Tabel 2 ini pada kolom nomor 14. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana yang ada di tabel 2 ini
terkait kendaraannya dan status masuknya dari kolom 1 hingga 14, di mana log kendaraan dengan plat nomor DT 1111AA berada pada slot A, kemudian dia statusnya masuk. Nah, monitor ini terbaca di angka 7, kemudian lampu LED hijau akan menyala dan kemudian merah menandakan bahwa mati. Itu menandakan bahwa ada mobil yang sudah masuk pada lahan parkir tersebut. Selanjutnya ada di DT 1111 AA A1, statusnya kali ini adalah parkir. Pada nomor monitor 7, LED-nya hijau nyala, mati, kemudian yang merah nyala. Ini menandakan bahwa kendaraan tersebut sudah keluar dari lahan parkir tersebut. Nah, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada akuisisi, mana pada bagian akuisisi ini tujuannya merancang perangkat lunak membentukkan seluruh proses yang terjadi selama pembuatan perangkat lunak tersebut. Untuk yang dipakai dalam perangkat lunak ini yaitu proses cycle development cycle life atau LDLC, di mana pada akuisisi ini terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu perancangan sistem, poin kedua ada analisis sistem, poin ketiga ada pengembangan sistem, serta pengujian sistem, dan juga keempat implementasi dan pemeliharaan. Pada poin pertama, perancangan sistem, di mana kita pertama itu adalah membutuhkan bahan-bahan serta merancang sistem ini. Sistem pada proyek ini kita rancang, kita cari bahannya, kemudian setelah kita rancang, barulah kita analisis sistemnya. Apakah sistemnya berjalan sesuai dengan yang kita mau dan kita butuhkan. Setelah itu, setelah kita analisis sistemnya, kita kembangkan lagi sistemnya dan melakukan pengujian sistemnya. Setelah kita melakukan pengujian sistem, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, setelah melakukan pengujian sistem, kita melakukan implementasi dan pemeliharaan. Next, mungkin bisa di next lagi. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana monitoring yang ada pada proyek kali ini, di mana software yang kita gunakan yaitu adalah Raspberry. Ini adalah tampilan dari Raspberry untuk halaman admin. Halaman admin merupakan tampilan yang berisi tentang informasi lahan parkir, mulai dari jumlah slot parkir, letak slot parkir yang terisi, dan juga log masuk penggunaan lahan parkir seperti yang sudah dijelaskan tadi di tabel 2 dan tabel 1. Ada juga hardware yang kita gunakan pada proyek kali ini, yaitu adalah sensor HC-SR04, yang dimana merupakan sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, pengontrol gelombang ultrasonik. Sebelum dilakukannya pemasangan hardware ini, ataupun sebelum dilakukannya implementasian hardware ini, kita melakukan kalibrasi yang sudah dijelaskan teman kita tadi pada slide sebelumnya. Mungkin bisa di next lagi. Nah, ini contoh implementasi dari bagian smartphone. Bagaimana smartphone pengguna ini bisa melihat lahan-lahan mana yang kosong untuk kita masuki sebagai lahan parkir kita. Contoh, misalkan saya ingin membawa mobil, saya melihat smartphone saya untuk melihat adakah lahan kosong parkir yang masih kosong. Ketika saya melihat ada lahan kosong, saya langsung menuju ke lahan kosong tersebut. Seperti yang ada di tampilan ini, di lantai 2. Di bagian warna merah ini, di 1 terlihat kosong. Saya masuk. Nah, implementasi tampilan smartphone ini menggunakan barcode terlebih dahulu. Barcode. Oke, bisa di next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya
Jose Immanuel Siregar, ini bisa dilanjutkan. Oke, saya Jose Manuel Siregar. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Fahri Ramadan. Dan sekarang kita akan melihat ke blok diagram sistem dari proses sistem parkir multilevel pada bangunan, salah satu bangunan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat dari bagan bahwa dari peralatan tadi SO04 di sensor ultrasonik ini, dia akan mengirimkan sinyal data. Dia kan sebagai sebuah transmitter dan juga sebagai sebuah receiver. Nah, ketika si sensor ini menerima bahwa dia mendeteksi bahwa adanya sebuah kendaraan yang berhenti tepat menghalangi dari sensor ini, dia bertugas untuk menyampaikan sinyal tersebut ke node MCU. Nah, dari mana di node MCU ini akan ditransmisikan menuju modul Raspberry Pi. Dan dari modul Raspberry Pi ini akan disampaikan lagi ke lampu LED serta PC admin. Nah, di mana untuk PC admin ini sendiri bertugas sebagai penerima data dan juga sebagai pengirim data. Pengirim datanya di sini akan disampaikan menuju ke lampu LED serta ke smartphone melalui sistem QR code. Nah, untuk dari lampu LED sendiri ini, dia akan memunculkan indikasi warna, di mana untuk warna merah itu bahwasanya bahwa telah terparkir sebuah kendaraan di lahan tersebut sehingga tidak bisa untuk dipakai. Dan untuk lampu hijau itu sendiri berarti aplikasi tersebut merekomendasikan untuk pelanggan untuk memarkirkan kendaraannya di situ. Dan untuk dari pihak smartphone ini sendiri, ketika kita membukakan aplikasi dan kita mencoba untuk masuk ke pintu parkirnya, nah di situ kita bisa menggunakan fitur scan QR code, di mana ketika kita men-scan QR code, maka akan terbuka untuk gerbang dari lahan parkir tersebut, sehingga kendaraan bisa masuk untuk memarkirkan kendaraannya. Dan jika kita scan dan ternyata untuk lahan parkirnya sudah terisi atau sudah penuh, maka untuk QR code-nya ini tidak akan membukakan dari lahan pintu parkir pada bangunan tersebut. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk dari flowchart pada sistem WSN untuk lahan parkir multilevel bisa kita lihat di sini, di mana untuk flowchart-nya ini kita akan memulainya dari mulai dan lalu kita mengumpulkan data. Setelah itu kita akan menghubungkan perangkat ke internet. Nah, setelah perangkat tersebut terhubung dengan internet, akan masuk ke dalam web server di mana data-data tersebut akan disampaikan lagi ke mobile device dan PC. Dan untuk hubungan dari mobile device dan PC ini akan selalu timbul hubungan bolak-balik. Dan sekian saja proses untuk flowchart dari sistem WSN pada kali ini. Mungkin bisa di next ke slide berikutnya. Oke, jadi berdasarkan data serta fakta yang telah kita dapatkan pada sistem WSN tadi, bisa ditarik beberapa poin kesimpulan. Nah, di mana untuk penerapan wireless sensor network pada